Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi kabar baik pada perayaan Paskah di tahun ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita pada perayaan Paskah hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau menunjukkan fakta bagi kita. Sebenarnya Kristus tidak benar-benar bangkit. Sebenarnya Kristus dicuri dari kuburan oleh murid-muridnya. Demikianlah dusta yang dikarang oleh Mahkamah Agama setelah mendengar cerita dari prajurit-prajurit penjaga kubur Yesus. Mahkamah Agama menyuap para prajurit sebagai tutup mulut atas apa sebenarnya yang telah mereka lihat di kubur Yesus pada hari Minggu subuh itu. Tetapi apapun dan bagaimanapun cara Mahkamah Agama hendak membatalkan pekerjaan Yesus, tidak akan mampu, sebab kuasa Allah ada pada Yesus. Setelah kebangkitan Yesus Kristus diberitakan bahwa Yesus menampakkan diri bagi orang banyak. Tidak hanya sekali, berulang-ulang Yesus menampakkan diri selama dia masih berada di bumi sebelum dia naik ke sorga. Akan tetapi, masih ada saja yang tidak percaya dengan kebangkitannya. Hal itulah yang akan kita lihat dalam teks khotbah hari ini.
Ada 3 hal yang menjadi pokok perhatian kita. Yang pertama, percayalah Yesus bangkit. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Ia sudah bangkit. Pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus yang bangkit dari kematiannya itu pertama sekali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu seorang perempuan yang pernah dirasuki 7 setan. Setelah dia bertemu dengan Maria Magdalena pun pulang, dia pergi bercerita kepada orang-orang yang mengiringi Yesus. Yaitu mereka katanya yang sedang berkabung dan menangis. Tetapi mereka pun tidak percaya. Bapak Ibu, menarik sekali di bagian ini. Mereka berkabung dan menangis. Ketika mereka berkabung dan menangis, membuat mereka susah untuk mempercayai apa yang telah disaksikan oleh Maria Magdalena. Di tahun ini, dalam pandemi ini, mulai tahun yang lalu, mungkin Anda berkabung. Anda menangis karena ditinggal oleh orang-orang yang Bapak Ibu kasihi dan cintai. Tapi pada pagi hari ini hendak diingatkan, janganlah rasa berkabungmu dan tangismu itu membuatmu menjadi tidak percaya kepada Kristus. Seberapa besar rasa berkabungmu dan seberapa besar dukamu, janganlah itu membuatmu menjadi tidak percaya kepada Kristus seperti orang banyak yang disebutkan tadi. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya yang sedang dalam perjalanan keluar kota. Setelah mereka kembali, mereka cerita kepada murid-murid yang lain. Dan murid-murid yang lain tidak percaya. Hingga kemudian Yesus langsung menampakkan diri kepada ke-11 murid. Pada saat itulah disebut dia mencela ketidakpercayaan mereka dan mencela kedegilan hati murid-muridnya. Ini ada apa dengan murid-murid Yesus, Bapak Ibu? Apakah mereka tiba-tiba amnesia atau lupa ingatan? Bukankah Yesus semasa hidupnya sudah berulang kali berkata bahwa anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Sedangkan orang-orang Farisi, mereka yang membenci Yesus, ingat betul perkataan Yesus. Itu sebabnya mereka menyuruh supaya pintu kubur Yesus itu ditutup dengan batu besar. Katanya lebih kurang 2-3 ton beratnya. Tidak cukup hanya ditutup dengan batu besar, itu dimeteraikan. Kalau sekarang seperti polis lain. Kemudian dijaga prajurit. Tujuannya supaya mayat Yesus tidak lari kemana-mana. Bapak Ibu, kita lihat dari apa yang telah diperbuat oleh murid-murid Yesus ini. Mereka tidak percaya Yesus bangkit oleh pemberitaan Maria dan pemberitaan 2 murid yang lain. Apakah mungkin itu disebabkan karena murid-murid kecewa, murid-murid sedang trauma, sehingga mereka tidak percaya? Tapi saat ini firman ini mau menegaskan, sekalipun hidupmu pernah kecewa atau saat ini kecewa, engkau dalam keadaan trauma, engkau dalam duka, janganlah kita menjadi tidak percaya kepada kuasa Kristus, kepada kuasa kebangkitan Kristus. Satu murid Yesus yang paling tidak percaya disebutkan adalah Thomas. Dialah yang berkata, harus kulihat dulu, harus kucucukkan jariku ke bekas paku di tangannya. Thomas baru kemudian percaya setelah melihat Yesus. Dan setelah itu Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sebenarnya bagaimana lagi kita berkata tidak percaya akan kebangkitannya? Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 5-6 pernah berkata bahwa ia, maksudnya Yesus,
telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saksi kebangkitannya tidak hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi lebih dari 500 orang. Maka percayalah, Yesus Kristus sudah bangkit. Yesus bangkit jadi bukti kuasa kegelapan dan kematian telah dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Kita ini diubahkan. Status kita sudah diangkat. Disebutkan tadi, Yesus menampakkan diri pertama sekali kepada Maria Magdalena. Kepada seorang perempuan. Kepada seorang yang pernah dikuasai setan. Tapi lewat kebangkitannya, Maria Magdalena atau status perempuan itu diangkat Tuhan. Dia menjadi saksi, menjadi pemberita pertama tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka sekali lagi, percayalah, Yesus Kristus sudah bangkit. Yang kedua, pergilah, beritakanlah Injil. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipilih menjadi saksinya untuk memberitakan Kristus yang sudah bangkit itu. Disebutkan pergilah. Ada gerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yakni ke seluruh dunia dan segala makhluk. Kata pergilah di sini juga menegaskan harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak musiman, tidak cukup hanya sekali. Memang menjadi saksi tidak gampang. Akan ada kemungkinan ditolak. Kitanya ditolak dan berita yang kita bawa itu pun ditolak. Tapi janganlah penolakan itu menyurutkan kita untuk memberitakan Injilnya. Karena sesungguhnya dunia ini sangat membutuhkan Injil Kristus. Dunia ini harus mengetahui jalan keselamatan itu. Beritakanlah Injil. Karena disebutkan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan yang tidak percaya akan dihukum. Dalam perintah Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia dan segala makhluk, menunjukkan Yesus sedang memikirkan kita. Yesus sedang memikirkan aku. Yesus sedang memikirkanmu supaya kita semua selamat. Dia tidak mau ada dari antara kita yang kehilangan keselamatan. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah Injilnya ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Yang ketiga, ini yang terakhir. Tuhan turut bekerja meneguhkan firman. Dalam tugas memberitakan Injil, kita bisa saja minder dan takut pesan yang kita bawa tidak diterima. Tetapi ketahuilah, Tuhan selalu turut bekerja dalam kesaksian dan dalam pemberitaan kita. Kita baca ayat 20, itu ayat penutup kitab Markus ini, disebutkan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita garis bawahi perkataan dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apakah tanda-tanda yang menyertai orang percaya itu? Di ayat 17-18 disebutkan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tetapi jangan keliru, itu semua hanya tanda, bukan tujuan.
Itu semua bertujuan meneguhkan firman Tuhan. Jangan ragu, Allah menyertai, turut bekerja dalam kehidupan pemberitaan kita. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Ia sudah bangkit. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih atas kuasa-Mu yang besar yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematiannya. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi keselamatan kami. Kebangkitan Yesus Kristus telah mematahkan dan mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kami, yakni kematian itu. Ya Allah Bapa kami, tolonglah kami semuanya supaya kami benar-benar percaya dan benar-benar menghidupi kebangkitan Kristus. Dan kuatkan kami, teguhkan hati kami, supaya kami pergi memberitakan Injil ini ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam meneguhkan firman-Mu dalam kesaksian dan pemberitaan kami. Maka Tuhan, berkati kami semua, kami akan pergi untuk memberitakan Injil ini kepada seluruh dunia, ke segala makhluk. Tuhan, terima kasih, dengarlah doa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin.